Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin li hubbikum, lastu khairu minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil Mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah hadiyyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalala alal khairi ibtigha mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia yang begitu sangat banyaknya sehingga kita dapat bermujalasah lagi pada kesempatan kali ini guna bersama-sama memuzakarah kitab Khulasah Ta'zim al-Ilmi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa waffaqahullah taala. Serta salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan berjunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik. Insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk simpul yang baru, yaitu simpul yang keempat, yang dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan simpul yang ketiga yang membahas tentang simpul semangat dalam belajar, ya, semangat dalam belajar. Maka dalam simpul yang keempat ini akan masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang memprioritaskan belajar kita itu dengan mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif hafizahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Al-Ma'qid Ar-Rabi', simpul yang keempat, simpul yang membahas tentang sarful himmati fihi aifit talab ila ilmil qur'ani was sunnati, atau dengan bahasa gampangnya memprioritaskan diri kita mempelajari Al-Quran dan sunnah terlebih dahulu. Jadi simpul yang keempat ini membahas tentang prioritas kita untuk mendahului ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Seperti itu. Apa alasannya? Kenapa kita diminta untuk mendahului Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu? Al-Musannif mengatakan, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, sesungguhnya kulla, seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, ilmin nafi, sesungguhnya segala ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, maradduhu itu artinya adalah manba', artinya sumber. Sumbernya itu kembali kepada mana? Kembalinya adalah kepada kalamullah, artinya Al-Quran, wa kalamu Rasul, artinya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapati itu semuanya kembalinya ke Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu ada beberapa salaf ketika dikatakan ma huwa al-ilmu, ketika ditanyakan apa itu ilmu, maka para ulama salaf itu mengatakan al-ilmu itu ialah qala Allahu wa qala Rasul. Ilmu itu adalah perkataannya Allah dan juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kita dapati ilmu-ilmu apapun itu, baik ilmu usul atau ilmu furu', semuanya akan tetap kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Contohnya misalnya ilmu usuluddin, itu juga nanti akan kembalinya kepada kalamullah. Juga kembalinya kepada qala Rasul, qaulunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ilmu fiqih, yang membahas tentang hukum-hukum syar'i, membahas tentang halal dan haramnya, wajibnya, sunnahnya, itu nanti kembalinya juga kepada qala Allahu wa qala Rasul. Begitu juga nanti dalam ilmu nahwu pun juga kita akan kita lihat
sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwasanya syawahid-syawahid atau permisalan-permisalan yang kita gunakan atau hujah yang kita gunakan dengan Al-Quran dengan As-Sunnah itu lebih kuat daripada kita memisalkan dengan perkataan kita. Kan seperti itu. Makanya kita katakan lagi bahwasanya semua ilmu itu semuanya bersumber kepada qala Allahu wa qala ar-Rasul. Artinya kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baqi al-ulum itu maksudnya adapun ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Dan adapun selain daripada itu, maksudnya sisa dari ilmu-ilmu yang lainnya itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dengan dua kemungkinan. Bisa jadi dia menjadi penyokong ilmu Quran sama ilmu hadis, dan bisa jadi dia menjadi ilmu ajnabi. Ajnabi itu ilmu yang tidak memiliki hubungan apapun dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Jadi wabaki al-ulum itu ada dua kemungkinan. Katanya di sini dikatakan oleh al-musannif hafizahullah taala imma khadimun lahuma. Maksudnya khadim di sini kan penyokong. Bisa jadi ilmu yang lain itu menjadi penyokong dari ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis. Artinya apa? Ilmu-ilmu tadi dia menjadi penyokong dari kita memahami Al-Quran dan hadis. Contohnya misalnya seperti ilmu nahwu, atau misalnya ilmu usul fiqih, atau misalnya ilmu mustalahul hadis, atau misalnya ilmu muqaddimah usul tafsir, yang dimana ilmu-ilmu ini kita katakan sebagai penyokong atau bahasa mudanya sebagai ilmu wasilah untuk apa? Untuk kita memahami perkataannya Allah dan juga memahami perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayukhad minhu, maka kita ambil ilmu tadi, ilmu penyokong tadi, atau kita ambil atau kita pelajari, kita pahami, kita mungkinkan ilmu penyokong tadi, ma tatahaqqaq bihi al-khidmah. Agar apa? Ma tahaqqaq itu artinya agar kita dapat merealisasikan al-khidmah, pemahaman kita. Artinya kita ambil ilmu tadi dengan sesuai kadar, kita dapat memahami perkataan Allah dan juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syarahnya Syekh Shalih Utsaimin itu mengatakan maksud mata tahaqqaq bi al-khidmah itu yuhassalu minhuma ma yu'inu 'ala lintifa'i fi fahmil Quran was sunnah. Dapat menolong kita, ilmu tadi dapat menyokong kita dalam apa? Dalam memahami gitu ya, perkataannya Allah Subhanahu wa taala serta juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu al-khadim di sana. Baik. Adapun yang kedua, yang baki al-ulum yang kedua itu ialah ajnabi. Ajnabi itu artinya adalah ilmu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu ini contohnya seperti ilmu filsafat, ilmu kalam yang itu sudah masuk ranah syirik misalnya, atau ilmu santet, atau ilmu sihir dan ilmu yang lainnya. Pokoknya ilmu itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran sama As-Sunnah, seperti itu. Maka bagaimana konsekuensinya? Apakah kita itu bermasalah ketika kita jahil dalam perkara ilmu tadi? Kata Al-Musannif mengatakan, fala yadurru al-jahlu bihi ay bi ilmil al-ajnabi tadi. Maka tidak ada problem, kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa kalau kita jahil atau kalau kita bodoh terhadap ilmu tadi. Bahkan dikatakan meskipun kita diperintahkan untuk jahil dalam ilmu tadi. Alasannya kenapa? Pertama, di adamil al-intifa. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bahkan bisa jadi memberikan kemudorotan bagi diri kita, kemudorotan bagi orang lain, plus mungkin memberikan kemudorotan bagi akidah yang kita pahami selama ini. Gitu. Jadi alasan yang pertama kenapa kita bahkan diperintahkan untuk menjauhi atau kita bodoh dalam ilmu kayak santet, kayak filsafat dan segala macamnya itu, yang pertama tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan kemudorotan bagi kita. Lalu yang kedua, wahifzon liwaktihi atau hifzon liwaktina, menghemat waktu kita, karena ilmu ini luas gitu kan ya. Al-ilmu gimana? Al-ilmu kalbahri la sahilalahu gitu ya. Ilmu itu kan seperti samudra yang sangat luas yang tidak bertepi, yang tidak ada tepiannya. Kalau kita dapati ilmu itu, kalau kita
sekarang ini fokus dalam satu ilmu, dalam dua ilmu, atau dalam beberapa disiplin ilmu, itu seakan-akan kita itu mengambil hanya tetesan-tetesan air doang. Seperti burung yang minum air di samudra itu, kira-kira air yang ada di samudra itu berkurang nggak? Nggak berkurang kan? Nah, begitu juga tuh dengan kita. Ketika kita mengambil ilmu Allah yang sangat luas itu seakan-akan seperti itu tuh. Seperti burung yang minum di samudra yang sangat luas, yang mungkin barangkali cuma tetesan doang yang diambilnya gitu. Dan juga dikatakan juga alasan yang ketiga, wa jam'an liqalbihi 'alal anfa, agar hatinya itu ya lebih memprioritaskan mana yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti itu. Ya. Tapi kita katakan untuk ilmu filsafat ini ya tidak mutlak keharumannya ya. Kalau filsafatnya arahnya ke arah kekufuran ya jelas itu. Tapi kalau filsafat untuk membangun kalam, agar membangun argumentasi, kalau kita lihat banyak juga ulama-ulama terdahulu, mutaqaddim atau mutaakhir atau yang di pertengahan mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam juga banyak gitu ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun juga mempelajari ilmu kalam. Tapi kan tujuannya untuk apa? Untuk membantah kan ya? Untuk membantah. Kalau kita ini kan belum makomnya lah ya, belum makomnya. Itu kalau guru kami dulu di pondok itu ada di Gontor, apa namanya, Pak Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi. Nah, itu beliau itu termasuk pakar filosof di Indonesia. Beliau itu kalau Imam Al-Ghazali itu sudah pakarnya lah istilahnya. Insya Allah. Kalau beliau, orang-orang kayak beliau itu tujuan mempelajari itu untuk membantah orang-orang filsafat, atau mungkin barangkali makomnya sudah membantah orang-orang yang tak bertuhan. Level mereka itu sudah sampai di situ. Kalau kita ini kan membedakan fa'il marfu aja, maf'ul mansuk aja, maf'ul mutlak aja masih apa? Masih kacau, enggak mau filsafat pula seperti itu. Au ajnabiyun anhuma fala yaduru al-jahlu bihi. Maka tidak masalah kalau kita bodoh terhadap ilmu ajnabi. Ajnabi di sini maksudnya ilmu yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau khadim itu maksudnya ilmu yang menyokong. Menyokong itu kayak nahwu, ilmu soroh, musalahul hadis. Musalahul hadis kan menyokong apa? Ilmu hadis kan? Usul tafsir menyokong ilmu Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, seperti itu. Usul fikih, Quran juga dapat, hadis juga dapat. Nahwu soroh apalagi dua-duanya itu. Wa ma ahsana qaula Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-ilma, dan alangkah, ma di sini ma ta'ajjub. Artinya dan alangkah cantiknya, nah gitu ya. Dan alangkah cantiknya perkataan dari Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya Al-Ilma, beliau mengatakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu sumbernya hanya dua saja. Dua di sini artinya adalah Al-Qur'an dan Sunnah saja. Artinya ilmu itu semuanya sumbernya kembali kepada dua saja, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. La ya'duhuma itu artinya tidak ada yang lebih daripada itu. Ya udah, semua ilmu itu sumbernya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Illal mudil anit tariqi al-lahib. Illal mudil artinya kecuali orang-orang yang tersesat. Al-mudil mufa'il dari adalla yudillu, yang artinya kecuali orang-orang yang tersesat dari tariq al-lahib. Al-lahib itu artinya al-wadih, dari jalan-jalan yang jelas atau dari jalan-jalan yang benar, yang sahih. Apa dua ilmu tadi? Ilmul kitabi wa ilmul asar. Dua ilmu tadi, yang dua sumber yang kita katakan tadi, maksudnya adalah ilmu Al-Quran sama ilmu asar. Asar di sini maksudnya adalah al-hadis, ilmu hadis. Allati qad busnidat an tabi'in an sahibin, yang dimana usnidat disandarkan atau yang dinukilkan dari siapa? Dari para ulama tabi'in dan juga dari para sahabat. Itulah ilmu yang paling afdal, atau kita katakan semua ilmu tadi kembalinya kepada dua sumber, yaitu ilmu kitab sama ilmu al-athar. Tayyib. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa qad kana hadza huwa ilmu salaf. Nah, kalau kita perhatikan tuh, jadi ilmu-ilmu salaf itu ya kembalinya kedua tadi, ilmu Al-Qur'an sama ilmu sunnah. Wa qad kana hadza huwa ilmu salaf. Begitulah ilmu salaf tuh.
Begitulah ilmu salaf tuh. Qala Allahu wa qala Rasul, qala Allahu wa qala Rasul. Itulah ilmu salaf. Tapi tetap dengan konteks pemahamannya para ulama-ulama salafus soleh. Bukan pemahaman diri kita sendiri. Kadang ada sebagian orang tuh yang dia merendahkan. Maunya dia qala Allah wa qala Rasul, tapi pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman anak binafsi. Pemahaman sendiri. Siapman ente gitu ya. Siapa ente? Belajar ilmu nahwu enggak lolos, belajar ilmu sorof enggak lolos, ilmu fikih masih angin-anginan, ilmu usul fikih masih angin-anginan, tiba-tiba mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Pemahaman siapa? Ana binafsi. Salah. Pemahaman tetap kita kembalikan kepada ulama-ulama yang salaful ummah. Ulama-ulama yang rasyih dalam ilmu tersebut. Bukan pemahaman kita, bukan seenak kita berfatwa. Kadang dan juga ada sebagian orang itu yang karena gulunya, karena dia karena gulunya atau karena ekstremisnya akhirnya merendahkan orang yang mengambil pendapat ulama yang dimana ulama itu sebenarnya menukilkan juga dari qala Allah wa qala Rasul, cuman dengan istidlal dan istinbat yang sahih. Yang itu harus kita pahami. Kita ini bukan hanya diminta untuk pintar berargumen dengan dalil. Kadang dalil sahih, tapi istidlalnya sahih. Kan itu kan sesuatu yang berbeda. Dalil itu ya Quran sama hadis. Sekarang cara kita mengambil dalil itu bagaimana? Itulah nama istidlal. Kita menyesuaikannya itu sesuai nggak dengan porsinya, sesuai nggak dengan tempatnya. Jangan sampai pembicaranya masalah ini, cuma nanti kita malah menggunakannya bukan pada tempatnya. Nah, dan ini semuanya tetap kita kembalikan kepada para ulama-ulama salaful ummah. Pada ulama-ulama bisa dalam fikih kita kembalikan kepada para ulama-ulama mazhab yang sudah kompeten dalam bidangnya seperti itu. Wa huwa ilmu salafi alaihim rahmatullahi summa kathura al-kalam ba'dahum fima la yanfa'a. Di sini al-musannif mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang terdahulu gitu atau ilmunya orang-orang terdahulu itu semuanya tadi kembalinya kepada Al-Qur'an sama As-Sunnah. Tapi berjalannya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi, itu ilmu zaman sekarang itu hanya cuman banyak kalam doang. Kasoro al-kalam. Banyak retorika, banyak menyampaikan, banyak ngomong doang, tapi ba'daum fima lain Pak, tapi isinya tuh tak ada faedahnya. Tidak memberikan faedahnya. Itulah kalau kita katakan perbedaan antara ilmu salaf sama ilmu khalaf, salah satu perbedaannya itu terletak dari bobot kalamnya. Mungkin kalau kita lihat ilmu salaf itu, atau ilmu orang-orang terdahulu itu, dia sedikit cuman menyampaikan, atau dalam kitabnya mungkin hanya menyampaikan beberapa kata doang. Tapi maknanya itu sangat luar biasa kalau mau kita bahas. Tapi kalau ilmu-ilmu orang khalaf zaman sekarang, apalagi yang penuh dengan rasa ujub, tidak ikhlas dalam menyampaikan, itu hanya retorikanya banyak, kalamnya banyak, menyampaikannya banyak, atau dalam menulisnya kitabnya mungkin banyak, tapi mungkin barangkali isi di dalamnya juga tidak ada kemanfaatan, atau kita katakan ada, cuma sedikit saja keberkahannya. Maka dikatakan fal ilmu fis salafi aktsar. Lihat tuh, ilmu salaf itu sangat banyak sekali. Sangat banyak, melimpah. Walaupun kalamuhu qalil, lakinna al barakah katsira. Atau kalamuhu qalil, lakinnal ilma katsir. Kalam mereka sedikit, tapi ilmunya luas, ilmunya banyak. Tapi kalau khalaf atau yang mutaakhir, kita katakan al kalam katsir wal ilmu qalil. Nah, itulah keadaannya. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Sementara kalam kita orang-orang yang sekarang ini, orang-orang mutaakhir ini banyak, tapi ya tidak memberikan faedah sama sekali atau tidak memberikan faedah yang sangat signifikan. Itulah perbedaannya kita ya, ilmunya salaf dengan ilmunya khalaf. Oleh karena itu ada di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menulis kitab judulnya Bayanu Fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Itu beliau Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab namanya Fadlu, kelebihan atau keutamaan ilmi salaf, ilmunya orang salaf daripada ilmunya
orang-orang ulama zaman sekarang. Itu Ibnu Rajab tuh kita lihat lahirnya pada abad berapa itu? Abad ke berapa? 6 atau ke-7. Itu beliau. Tapi beliau mengatakan zamannya beliau itu bayangkan lebih afdal orang-orang dulu daripada ilmunya di zamannya beliau. Kalau beliau aja mengatakan seperti itu, apalagi kita yang hidup di abad yang ke-13 atau abad yang ke-14 ini. Otomatis lebih jauh lagi bandingannya itu daripada orang-orang terdahulu. Gitu. Makanya ada perkataan bagus dari Ibnu Al-Izzi di dalam syarahnya Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ibnu Al-Izzi itu salah satu ulama Hanafiyah. Beliau syarah Aqidah At-Tahawiyah syarah yang paling muktamad itu ya Ibnu Al-Izzi. Kalau antum mau beli syarah Aqidah At-Tahawiyah, cari yang syarahnya punya Ibnu Al-Izzi. Itu sangat muktamad sekali itu. Jadi beliau mengatakan seperti ini nih. Falidzalika sara kalamu katsirin minal mutaakhirina katsiran lakin qalil al-barakah. Itu katanya. Perkataan orang-orang sekarang sama orang-orang belakangan ini banyak kalam doang. Tapi keberkahannya sedikit. Nanti kita ulas apa alasannya keberkahannya sedikit. Nanti kita simpulkan ya. Ini nanti akan disebutkan juga oleh Syekh Shalih Utsaimin. Bi khilafi al-mutaqaddimin. Beda dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu fakana kalamuhum qalil. Fakana kalamuhum qalilan. Perkataan mereka sedikit, memang sedikit. Kalau menyampaikan, mensyarah atau menulis itu mungkin cuma bisa kita hitung berapa jumlah doang, beberapa kalimat doang. Tapi lihat, kasir al-barakah. Keberkahannya mereka itu sangat banyak sekali. Makanya dari perkataan beliau ini bisa kita ambilkan kesimpulan bahwasanya ilmu itu patokannya bukan banyak-banyakan ngomong, bukan banyak-banyakan menulis, bukan banyak-banyakan kita membuat kita berjilid-jilid, tidak. Tapi ilmu itu yang dijadikan patokannya adalah keberkahannya. Keberkahan seseorang itu. Walaupun hanya sedikit. Gitu ya. Walaupun hanya sedikit dia menyampaikannya. Walaupun dalam penulisannya cuma disebutkan beberapa penggalan doang. Kenapa demikian? Tajid minal intifa' bihi, karena kita dapati kemanfaatan yang bisa kita rasakan atas keberkahan dari orang yang menyampaikan itu. Nah, seperti itu. Misalnya tuh kita dapati dalam tafsirnya Sufyan ibnu Uyainah ketika beliau mentafsirkan ayat Al-Quran yang bunyinya sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Itu beliau mengatakan tafsirnya sa'asrifu, dan telah kupalingkan mereka dari ayat-ayatku yang disebabkan karena takabburnya mereka. Apa kata Sufyan ibnu Uyainah mentafsirkannya? Beliau cuma sedikit doang. Apa kata beliau? Maksudnya itu adalah uhrimuhum fahmal Qur'an. Dah bas. Uhrimuhum fahmal Qur'an. Kuhalangi mereka dalam memahami Al-Quran. Sampai situ doang tuh, lihat. Kalau kita lihat tuh maknanya dalam sekali enggak? Dari ayat Al-Quran yang mengatakan aku palingkan dari ayat-ayat sa'asrifu an ayatiyal ladzina. Sama beliau ditafsirkan uhrimuhum fahmal Quran. Nah, itu menunjukkan loh ilmu salaf itu memang sedikit kalamnya, tapi maknanya itu sangat, apa kalau orang Jawa bilang tuh nyelet apa? Banyak ya. Maknanya itu sangat banyak. Kenapa? Keberkahannya mereka. Kalau mungkin kalau kita lihat salaf dengan makna yang lebih umum ya. Kalau bukan kita kalau kita tidak mengatakan salaf itu yang tiga generasi awal, atau boleh kita katakan salaf dengan makna umum, artinya ilmunya para ulama-ulama mutaqaddim, yang artinya kalau seandainya masih abad keempat atau abad kelima masih kita katakan orang-orang terdahulu, kita katakan salaf persibahasa ya, persibahasa artinya orang-orang terdahulu. Coba kalau kita lihat kitabnya Al-Waraqat itu Imam Al-Juwaini, beliau lahirnya abad tahun berapa? 1416, 1419, 1419 Hijriah, wafatnya 478 Hijriah. Berarti ulama yang hidup di abad yang kelima. Al-Waraqat itu kan apa ya? Jampul killah ya, menunjukkan hanya lembaran-lembaran kertas. Kitabnya Al-Waraqat itu hanya
lembar-lembaran kertas. Tapi lihat keberkahannya. Beliau menyampaikan cuma sedikit. Tapi lihat siapa yang mensyarahnya. Kalau boleh anak katakan, Al-Waraqah itu termasuk kitab usul fikih yang disyarah oleh ulama-ulama lintas mazhab. Padahal Ibnu Juwaini itu jelas Syafi'i tulen. Syafi'i tulen. Menjadi rektornya Madrasah An-Nizamiyah di zamannya, di Suriah itu. Setelah beliau nanti Imam Al-Ghazali yang melanjutkan. Bayangkan, kitab ya usul fikih, kalau kita lihat usulnya usul mazhab Syafi'i, tapi yang mensyarahnya itu bukan ulama Syafi'i saja, tapi lintas mazhab. Sampai Hanabilah juga mensyarah, sampai Malikiyah pun juga mensyarah. Bahkan ada orang yang sampai sekarang berintisab dengan mazhab baru yang namanya Salafi sekalipun, juga mensyarah kitab Al-Waraqah. Padahal kalau kita lihat Waraqah tuh berapa bait sih, berapa halaman sih? Itu cuman sedikit kan, tapi lihat keberkahannya itu. Itu yang kita katakan fadlu ilmi salaf alam. Kalau orang sekarang kalau kita lihat menulis kitab usul fikih mungkin panjang, mungkin banyak pembahasannya, tapi mungkin keberkahannya ada, tapi tidak sebanyak keberkahannya orang-orang dulu. Begitu juga kalau kita lihat tuh mata Nabi Suja tuh, coba lihat siapa yang tak kenal sama kitab mata Nabi Suja. Antum lihat ya, kalau anak teliti ya, kitab fikih Syafi'i yang paling banyak disyarah tuh Abi Suja. Paling banyak disyarah. Padahal kalau kita lihat tuh di masail-masail dalam Abi Suja, mungkin kalau boleh kita katakan ada beberapa permasalahan yang menyelisih pendapat muktamad dalam mazhab. Banyak, bukan sedikit. Karena kenapa beliau banyak menyelisih pendapat muktamad dalam mazhab? Salah satu alasannya karena beliau hidupnya sebelum masa Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Sementara di masa Imam Nawawi sama Imam Rafi'i itu masa muharrir. Muharrir itu ya masa mereka berdua yang memfilter perkataan-perkataan Imam Syafi'i atau perkataan para ulama-ulamanya yang disaring-saring, mana yang muktamad dijadikan ini loh pendapatnya. Sementara zamannya Qadhi Abi Suja itu belum ada masa penyaringan seperti itu. Tapi lihat keberkahannya. Yang tipis itu mata Nabi Suja itu yang tipis. Itu kalau antum pelajari itu mata Nabi Suja, banyak sekali masail-masailnya, bahkan sampai ratusan atau mungkin sampai ribuan masailnya yang tipis itu. Dan mensyarahnya pun juga paling banyak. Bahkan dijadikan nazom sama Imam Imriti, nazom Imriti ya, disyarah, bahkan ada syarah yang versi dalilnya ada, versi fikihnya ada, bahkan dari syarahnya dijadikan hasyiah pun juga banyak. Itu keberkahannya ilmu-ilmu orang terdahulu. Waqala Hammad bin Zaid Hamad bin Zaid, dan telah berkata Hamad bin Zaid, qultu li Ayub As-Sakhtiyani, aku telah berkata kepada Ayub As-Sakhtiyani, al ilmu al yaum aksar au fima taqaddama. Beliau berkata atau beliau bertanya, wahai Syekh, nah gitulah kalau istilahnya ya, wahai Syekh, mana yang paling banyak manfaatnya? Ilmu orang sekarang, al yaum, ilmu orang sekarang, atau ilmu orang terdahulu? Au fima taqaddama, itu maksudnya ilmu orang-orang dulu. Mana yang lebih banyak itu faedahnya? Apa yang dikatakan Ayub As-Sakhtiyani, al-kalam al-yaum aksar. Perkataan-perkataan orang sekarang banyak. Ya, entah yang faedah atau tak faedah banyak. Tetapi wal ilmu fima taqaddama aktsar. Tetapi ilmu orang-orang terdahulu itu banyak sekali. Min al-faidah ya, dari perkataan Syekh Shalih Utsaimin itu beliau membedakan ilmu salaf sama ilmu khalaf. Beliau mengatakan seperti itu. Ilmu salaf itu adalah ilmu yang berasal dari seseorang yang man yaqillu kalamuhu, kalamnya sedikit, wala siyama ma'akibari sinni, apalagi yang menyampaikan itu orang-orang yang sepuh. Karena kenapa kalau orang sepuh terus dia sedikit ngomongnya gitu ya. Wang kisar nafsi itu ketika dia menyampaikan ilmu tadi itu ya, inkisar itu kan maksudnya apa? Dia merasa dirinya itu hanya orang-orang biasa saja. Tidak ada rasa ujubnya. Sehingga apa jadinya? Sehingga menyebabkan bu'du syaitan anhu. Sehingga syaitan itu yang menjauhinya.
Kenapa syaitan menjauhinya? Karena kalamnya cuma sedikit dan dia merasa bahwa perkataannya itu tidak menjadikan dirinya ujub. Sehingga syaitan pun tidak mau mendatanginya untuk merayunya itu sangat-sangat possibility besarnya ya tidak mendekati. Fa innahu wa in kana kalamuhu qalilan lakinna manfa'atahu azimah. Walaupun sedikit ngomong tapi manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lihat orang-orang mutaakhir, kata beliau mengatakan seperti itu. Adalah orang yang tertipu dengan kalamnya. Orang yang tertipu dengan penjelasannya. Yuslab an-niyah as-salihah, yang mungkin barangkali dengan omongan dia itu membuat niatnya rusak. Kenapa? Karena dengan penjelasannya tadi yang panjang, yang seakan-akan dia bilang, wah, kayaknya ini bagus sekali omongan anak ini. Sudah banyak anak ngomong, kayaknya audiens ini sangat terpukau dengan apa yang anak sampaikan. Akhirnya apa? Yang dia jelaskan tadi, yurisu an-nafsa duna an-niyah as-salihah. Ya, menyebabkan niatnya tadi itu ya bisa menjadi rusak. Yang tadi niatnya saleh berubah menjadi rusak. Fatakillu al-barakah. Maka sedikit keberkahannya. Itu yang mungkin barangkali bisa kita dapati dari orang-orang mutaakhir daripada orang mutaqaddim. Gitu. Dari perkataan tadi al-musannif tadi atau Syekh Shalih Utsaimin itu mengatakan orang orang salaf itu yang sedikit ngomongnya, apalagi kalau dia itu sudah sepuh. Mungkin barangkali ada orang yang sepuh, orang yang sudah syekh gitu ya. Lalu dia menyampaikan ilmu yang ilmunya itu lebih banyak berkutatnya pada ilmu-ilmu salaf. Kalau ini ya, beliau pernah menceritakan. Bahkan Ana sendiri pernah melihat realita di lapangan itu, bahwasanya banyak para penuntut ilmu itu yang ketika ada halaqah orang-orang tua atau masaih-masaih yang sudah berumur, ya itu banyak yang mereka tinggalkan. Alasannya kenapa? Salah satunya karena mungkin penjelasannya ghair wadih lah, tidak jelas lah, atau bikin ngantuk lah, tak semangat lah. Beda halnya dengan para masaih-masaih yang umurnya umur syabab ya, atau umurnya masih seumuran kita, atau mungkin masih umur 30-an yang masih semangat-semangatnya lagi menggelora itu ya, yang dimana mungkin penyampaiannya berapi-api, mungkin bisa menulis di papan tulis, memberikan pemahaman yang ini mungkin, sehingga apa yang terjadi? Guru-guru yang sudah sepuh itu mereka tinggalkan. Nah, ini termasuk ini pemahaman-pemahamannya yang buktinya Syekh Shalih Utsaimin melazimi para sepuh. Kayak Syekh Shalih Utsaimin beliau tekuni gitu ya, kayak Syekh bin Baz dan Syekh yang sudah sepuh lainnya. Yang dimana pada masa-masa seperti ini kan lebih banyak fokusnya kepada ilmu-ilmu salaf. Ini Syekh Shalih Utsaimin bisa menjadi orang. Sementara kawan-kawannya tadi yang meninggalkan majelis seperti itu sekarang tidak tahu kita di mana sirahnya, bagaimana sekarang bentuknya, siapa namanya, bagaimana dia, apa aja yang sudah dia khidmatkan buat ilmu ini kan tidak. Nah, inilah sedikit penjelasan dari simpul yang keempat ini, yaitu simpul yang membahas tentang memprioritaskan ilmu Al-Quran sama ilmu As-Sunnah. Di closing dari Ana, sebelum Ana closing, intinya tadi, sebagaimana yang sudah Ana katakan, dan ini perkataannya ulama-ulama salaf mengatakan, al-ilmu itu huwa kalamullahi wa kalam rasulihi. Udah, itu namanya al-ilmu. Jadi sumber dari semua ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun selain daripada itu, ya tadi, bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi penyokongnya, atau mungkin menjadi ilmu yang tidak ada hubungannya dari Al-Quran sama As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan majelis kita sampai di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.